Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Saifuddin dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Salma Fatina Hajar. Perkenalkan, nama saya Anissa Bilqis Nur Latifah. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Hanifah. Perkenalkan, nama saya Haijah Najibah Putri Halpiandi. Kami di sini akan mewawancara sebuah sastrawan di salah satu SMA Negeri SMA 1 Banjaran. SMA Negeri 1 Banjaran. Beliau adalah seorang guru di sekolah ini. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan pada beliau. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa menonton video kami yang berikutnya. Dadah. Halo teman-teman sekalian, saya Ananda Putri Saifuddin. Saya Salma Fatina Hajar. Saya Nova Nur Hanifah. Saya Anissa Bilqis Nur Latifah. Saya Haijah Najibah Putri Halpiandi. Saya dan teman-teman di sini sedang mewawancarai salah satu sastrawan bernama Bapak Ismail Kusmayadi. Saya dan teman-teman memiliki banyak pertanyaan kepada Bapak. Sepertinya sudah masuk ke wawancara. Saya dan teman-teman akan menanyakan satu persatu, dimulai dari saya dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak pertama kali tertarik pada dunia sastra? Apakah ada pengalaman atau buku tertentu yang memicu minat Bapak? Pengalamannya ya, pengalaman pertama mungkin saya itu diuntungkan oleh situasi ya, zaman dulu ketika Bapak tumbuh lah, siswa SD, SMP, SMA. Dulu kan tidak ada media lain ya selain bacaan, televisi pun terbatas gitu. Hanya TVRI tayangnya mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam, sehingga banyak waktu kosong ya kalau tidak bermain baca buku. Nah, baca buku pun yaitu dulu banyak sekali tempat persewaan buku ya, karena kan di sekolah juga perpustakaan belum begitu lengkap. Nah, mungkin dari bacaan-bacaan itu ya, oh ternyata asik juga ya baca cerita gitu ya. Kemudian dari situ mulai mencoba bikin cerita dari pengalaman sendiri gitu ya. Dan Bapak memang mungkin di sisi lain suka juga menulis cerita ya. Jadi sejak SD sering menulis cerita pengalaman pribadi gitu. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang kan siswa sekarang jarang ya yang punya buku catatan harian ya, gitu. Nah, kalau Bapak dulu punya buku catatan harian ya, meskipun bukan Hello Kitty ya, buku biasa, cuma itu saya suka nulis di situ ya, dan itu ternyata memang betul jadi sumber ide akhirnya gitu. Itu kalau awal saya tertarik. Dan dulu mah tidak tahu sastra ya. Pokoknya mah ada cerita baca. Terus kalau ingin nulis ya nulis saja gitu. Tidak tahu bahwa itu adalah sastra, itu adalah cerpen misalnya atau novel gitu. Nah, setelah belajar di sekolah ya barulah tahu oh ini termasuk karya sastra gitu. Baik, Bapak, ada pertanyaan kedua dari Haijah. Sebelumnya Bapak, untuk karya pertama Bapak apa sih gitu? Karya pertama yang ditulis ya? Iya, mau ditulis atau dibukukan gitu. Ya. Kalau karya pertama itu kelas 6 SD, Bapak itu nulis cerita narasi. Pokoknya pengen nulis saja ya. Terserahlah apa pokoknya. Cerita narasi menceritakan pengalaman camping ke Gunung Puntang. Jadi judulnya tapi tulisan itu dalam bahasa Sunda. Judulnya Camping ke Gunung Puntang. Nah, Bapak kirimkan ke surat kabar, dimuatlah di surat kabar Galura.
Nah, mungkin mau kenal lah sebenarnya. Meskipun sekarang masih terbit tapi terbatas ya. Jadi surat kabar Galura itu surat kabar berbahasa Sunda. Kalau majalah berbahasa Sunda itu Mangle ya. Kalau surat kabar berbahasa Sunda salah satunya adalah Galura. Nah, jadi kalau ditanya kapan pertama kali nulis, kalau ditanya kapan teemut Bapak teh. Tapi kalau yang saya ingat adalah ketika saya nulis kemudian dikirim ke media dan dimuat itu waktu kelas 6 SD. Gitu. Jadi kelas 6 SD itu Bapak sudah nampang di koran. Ini ada pertanyaan ketiga dari Nova, Bapak. Ya. Bagaimana Bapak mencari inspirasi untuk karya sastra yang Bapak buat? Apa ya? Kalau inspirasi itu kan sebetulnya semua aktivitas kita itu kan inspirasi ya. Inspirasi atau ide lah gitu. Kalau Pak Bambang Trimansah itu selalu mengibaratkan ide itu seperti ikan di lautan. Jadi banyak kan, macam-macam itu ikan di lautan itu, jenisnya macam-macam. Nah, tinggal bagaimana kita pintar-pintar mengayalnya gitu. Nah, jadi mengayal ide itulah yang penting gitu ya. Nah, dari mana sebetulnya ide itu bisa diperoleh? Yang paling utama adalah dari pengalaman hidup kita sendiri. Pengalaman hidup yang kita alami itu tidak akan sama dengan orang lain gitu. Dan itu adalah sumber ide yang paling banyak gitu ya. Nah, makanya Bapak suka menyampaikan ke siswa ya, apakah hidup kalian bahagia atau menderita? Siapa yang sedang menderita? Tuh kan, nah, berbahagialah orang yang menderita. Karena apa? Bakal banyak ide. Jadi ide-ide kreatif itu lahir dari penderitaan. Contoh misalnya, teman-teman sedang bahagia, dan mau ingat nulis puisi, mau ya. Nah, tapi ketika nyeri hati, dia ingat nulis puisi, ya. Bucin gitu, galau kan gitu. Pagi musim hujan, apa nama. Nah, itu jadi pengalaman pribadi itu adalah sumber ide yang paling besar gitu ya. Nah, makanya harus banyak pengalaman gitu. Nah, yang kedua, hasil pengamatan. Jadi pengalaman, kemudian pengamatan. Nah, kita juga harus menjadi pengamat yang baik gitu. Melihat situasi apa yang terjadi kan gitu, apa yang dirasakan oleh teman itu, nah itu bisa jadi sumber ide gitu ya. Nah, selain itu kan yang ketiga adalah apa yang kita baca gitu, dari sumber-sumber bacaan ya, dari hasil diskusi. Nah, maka akan lahirlah ide-ide itu gitu. Nah, jadi setiap karya yang lahir itu akan dipengaruhi oleh apa bacaan orang itu. Iya, kalau ditanya. Ada lagi? Bilkis. Apakah ada pesan atau makna khusus yang ingin Bapak sampaikan melalui karya sastra Bapak? Oh, pasti itu mah ya. Jadi setiap karya itu memuat pesan ya. Makanya di dalam ketika kita menganalisis karya sastra misalnya dengan kajian struktural gitu, itu kan ada yang disebut dengan amanat atau pesan. Nah, setiap sastrawan, penyair, pengarang, novelis, cerpenis itu pasti memuat pesan-pesan tertentu gitu ya. Nah, kemudian apa yang selalu Bapak sampaikan kan itu dalam karya-karya Bapak gitu ya. Nah, kalau Bapak kan lebih sering menghasilkan karya cerpen ya. Kalau puisi itu pede gitu ya. Puisi mah untuk dinikmati sendiri lah gitu. Meskipun ada beberapa puisi yang sudah dimusikalisasikan gitu. Nah, misalnya untuk cerpen
entah kenapa Bapak itu tidak pernah membuat cerpen tentang percintaan gitu. Anu bucin-bucin gitu ya. Karena memang pengalaman Bapak mungkin tidak menarik gitu ya. Nah, kalaupun ada, Bapak selalu melihat dari sisi lain gitu. Contoh, Bapak pernah menulis cerpen judulnya Kata Cinta pada Kertas Bergambar Bunga Ros. Itu cerpen dengan judul yang paling panjang selama Bapak nulis cerpen. Itu dulu pernah dimuat di tabloid Nova waktu itu. Waktu Bapak masih kuliah tuh mata sok berkarya. Cerpen itu pertama kali selesai sebelum dikirimkan ke media, saya Bapak serahkan dulu ke teman-teman gitu. Baca. Teman-teman kan pas baca judulnya saya, naon cerpen kieu gitu kan. Picisan gitu ya. Judulnya kan Kata Cinta pada kertas bergambar bunga ros. Baca heula. Setelah dibaca, gini apa ceritanya? Cerita itu kan kisah cinta sebetulnya ya. Tapi Bapak melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi tokohnya seorang anak laki-laki tidak tertarik dengan lawan jenis di sekolahnya, di teman pergaulannya, tetapi dia punya seseorang yang dia cintai gitu. Dan setiap malam dia selalu menulis surat cinta pada kertas bergambar bunga ros, tetapi dia enggan untuk menyerahkan. Gitu. Nah, kan orang makin penasaran kan, itu saha gitu. Perempuannya itu saha gitu ya. Nah, itu di spill tuh istilah sekarang apa? Di spill ya. Nah, di akhir itu bahwa surat cinta itu untuk ibunya. Jadi anak itu bukan sekedar mencintai ibu, hubungan anak dan ibu, tetapi betul-betul mencintai, ingin menjadikan ibunya itu kekasihnya. Seperti Sangkuriang kepada Dayang Sumbi. Lebih dari sekedar ibu. Nah, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang dalam ilmu psikologi disebut dengan Oedipus kompleks, ya. Gejala psikologi seorang anak laki-laki mencintai ibunya. Nanti bisa dibaca ya di mitologi Yunani tentang cerita Oedipus. Itu persis mirip dengan Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Hanya kalau Sangkuriang tidak sampai menikahi Dayang Sumbi, karena Dayang Sumbi kaburu tahu bahwa itu adalah anaknya. Kalau Oedipus sampai menikahi ibunya, bahkan punya anak. Nah, jadi kan luar biasa ya. Nah, artinya karya yang kita buat itu akan dipengaruhi oleh bacaan, oleh referensi, oleh pengamatan, oleh pengalaman apapun gitu ya. Jadi semakin banyak kita bacaannya, semakin kita banyak pengalaman, pengamatan dan sebagainya, maka karya itu akan semakin berbobot gitu ya. Bukan hanya sekedar kisah cinta biasa. Contoh lain nggak apa-apa ya ceritanya. Panjangnya. Bapak pernah nulis cerpen judulnya Anis. Anis itu dari kata Anissa, perempuan. Anissa Bilqis. Nah, apa yang diceritakan di situ? Ceritanya begini. Ada tokoh cerpennya Aku gitu. Si Aku ini selalu setiap pagi selalu melihat ada perempuan cantik lewat di depan rumahnya. Setiap pagi ya. Sampai si Aku ini tahu betul bau parfumnya itu seperti apa. Saking seringnya, saking jadi perhatiannya karena seksi. Ya, seksi. Nah, dah diceritakan itu tiba-tiba satu saat terjadi kasus pembunuhan di kampung itu. Di satu rumah kontrakan tidak jauh dari rumah si Aku itu ditemukan mayat laki-laki dengan pisau belati menancap di dadanya gitu. Dan kampung itu nggak ada yang kenal gitu. Siapa laki-laki ini? Dan ini bukan kontrakan laki-laki itu gitu. Nah, nggak ada yang tahu
kecuali si aku. Si aku meyakini bahwa yang ada di rumah itu selain laki-laki itu adalah perempuan yang selalu setiap hari nyewer. Karena apa? Karena sangat mengenali bau parfumnya di rumah itu. Pesannya apa coba? Nah, kan berarti kan ada pesannya. Dalam setiap cerita itu pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Pesannya itu kritik saya terhadap feminis. Jadi cerpen-cerpen Bapak kalau dibaca di buku kumpulan cerpen Balamba dan Gadis Berambut Bidadari itu semuanya adalah kritik terhadap feminis. Kritik dalam cerpen itu apa? Selama ini image orang jahat dan orang kuat itu laki-laki. Padahal perempuan pun bisa. Kan gitu. Iya. Nah, itulah beberapa contoh gitu ya, bahwa ketika kita membuat karya itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan, ada idealisme yang ingin disampaikan, ada apa ya, ada sesuatu yang harus diterjemahkan oleh pembaca gitu. Dan itu sangat bergantung siapa pengarangnya. Banyaklah kalau baca cerpen-cerpen Seno Gumira Dharma misalnya ya. Kenapa cerpen-cerpen Seno Gumira Dharma tipenya itu reportase gitu, seperti berita ya, karena dia seorang wartawan kan itu. Kemudian kalau kita baca novel Hamsat Terang Putih misalnya ya, kenapa selalu membahas orang-orang pinggiran, bantaran sungai dan sebagainya ya, karena dia mengamati hal-hal seperti itu. Ya. Ada lagi dari Hasna, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai sastrawan dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangannya dari diri sendiri sih. Siapapun pasti tantangan terbesarnya ya datang dari diri sendiri. Apakah itu malas ya, karena kesibukan lain gitu. Apalagi Bapak kan juga tugas utamanya sebagai guru ya, sehingga tidak terlalu fokus untuk produktif menghasilkan karya gitu ya. Meskipun ya sampai sekarang terus saja berkarya, tapi tidak seproduktif ketika kuliah dulu gitu. Kalau waktu kuliah kan nggak ada yang dipikirkan selain kuliah ya. Gitu ya. Selain itu. Sehingga bisa lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan terbesarnya itu adalah ketika kita tidak banyak terlibat dengan komunitas sastra gitu. Jadi motivasi itu akan datang kalau kita bergabung dengan komunitas sastra. Jadi saling memotivasi lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sering ikut acara diskusi dengan komunitas sastra atau di kampus misalnya ada UKM sastra ya, kemudian kita ikut. Nah di situ kita akan termotivasi untuk itu. Kemudian tantangan yang lain ya, kalau secara profesi apa sih profesi sastrawan ya, tidak menjanjikan gitu sebetulnya ya. Dan bukan profesi pekerjaan yang memang berbeda dengan profesi yang lain lah gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi kalau Bapak sendiri mengatasi tantangan itu karena mengajar dan salah satu materi pelajarannya adalah sastra. Nah kadang-kadang Bapak suka berpikir begini, sebelum mengajari anak menulis Bapak heula nulis, gitu kan? Karena ada ungkapan yang menarik tuh, yang itu selalu jadi bahan motivasi Bapak ya. Jadi ada seorang siswa itu yang mengatakan begini, Pak, saya sangat mengagumi J.K. Rowling. Oleh karena itu saya membaca Harry Potter. Pak, saya sangat mengagumi Andrea Hirata. Oleh karena itu saya membaca Laskar Pelangi.
Saya juga mengagumi Bapak, tapi buku apa yang harus dibaca? Ya, Iya Pak. sok kadosen gitu kan. Ya, apa saha dosen teh? Pak Febri. Nah, Pak Febri, saya sangat mengagumi J.K. Rowling. Maka saya baca buku Harry Potter dari 1 sampai 7 habis tuh. Sebenarnya nonton filmnya lah gitu. Terus saya juga mengagumi Andre Hirata. Maka saya baca buku Laskar Pelangi 1 sampai 4 tuh. Saya juga mengagumi Bapak. Tapi buku apa yang harus saya baca? Gitu. Kat. Kayak gitu lah. Ya, ada lagi. Ini ada pertanyaan terakhir. Ya. Apakah Bapak punya salah satu karya sastra yang menurut Bapak paling favorit? Kenapa Bapak menyukai karya tersebut? Maksudnya karya orang lain gitu? Yang Bapak buat? Oh, yang Bapak saya buat, tulis gitu ya. Nah, sampai saat ini kalau untuk puisi itu kan saya baru menerbitkan 2 buku ya. Engkau tuh pede. Judulnya yang pertama itu Lanun, kumpulan puisinya. Lanun itu artinya perompak bajak laut. Kemudian yang kedua Akuarium dan Debussy, itu kumpulan puisi. Kemudian untuk kumpulan cerpen baru 2. Yang pertama terbit itu Menunggu Hujan Reda. Itu seperti ini ya. Tapi jangan digambarkan romantis. Iya. Cerita itu tentang peperangan. Jadi hujan di sana, hujan peluru gitu. Jadi kalau digambarkan dengan di Palestina cocok tuh gambaran itu. Cuma Bapak waktu itu kan ada peristiwa genosid di Bosnia Herzegovina oleh Rusia, itu bercerita tentang itu. Ya. Dan yang kedua kumpulan cerpennya Balamba dan Gadis Berambut Bidadari. Itu juga bukan cerpen romantis. Itu cerpen tentang kritik terhadap feminis dan cerpen yang di antara dia kalau karya sendiri pasti semuanya suka ya gitu ya, karena punya apa ya, punya asbabun nuzul masing-masing gitu. Asbabun nuzul teh naonnya. Kalau Quran itu kan ayat-ayat Quran itu turun karena ada sebab gitu, ada asbabun nuzulnya gitu. Kenapa ayat itu turun gitu? Nah sama cerpen juga lahir karena ada sebab gitu, ada hal yang melatar belakangi mengapa cerpen itu lahir gitu. Nah jadi semua karya kan pasti seperti itu. Hanya mungkin kalau ditanya mana yang paling disukai gitu ya, yang paling disukai sampai sekarang karena sangat berkesan dan paling berkesan adalah salah satu cerpen yang judulnya Perlombaan Kencing Berdiri. Ngeri-ngerinya. Karena cerpen itu dulu waktu kuliah dimuat di surat kabar Gala Media, kemudian mendapat respon luar biasa dari kaum feminis ya. Dan cerpen itu dibahas di beberapa media termasuk di Republika gitu. Dan oleh kaum feminis itu saya disebut cerpenis yang gila. Ini penulis cerpen sudah gila. Ayo Bapak mah senang-senang aja gitu ya. Semakin dibicarakan kan semakin populer. Itu mungkin ada lagi? Mungkin wawancaranya cuma segitu ya Bapak. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Jadi teman-teman sekalian, selesai wawancara kali ini dan kami harap apa yang disampaikan di sini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,